Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional 14 wilayah Papua Barat dan pejabat dari BKN Regional 14 yang hadir, yang saya hormati. Sama-sama kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati, Kapolres, Pak Dandim, pimpinan Badan Usaha Milik Negara Daerah yang saya hormati, para pejabat eselon 2 atau pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala badan, kepala dinas, pejabat eselon 3, 4 yang berkenan hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir, dan yang saya cintai, saya banggakan, seluruh calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 dan juga tenaga kontrak medis pendidikan yang hadir, yang saya hormati. Mari terus kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka kita mengikuti persetujuan kenaikan pangkat per April 2021 maupun juga penyerahan SK pensiun dan juga penyerahan SK CPNS kepada 467 ya, 468 ya CPNS. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya menyampaikan 3 hal saja, karena kita singkat-singkat, karena Bapak Kepala BKN Nasional Republik Indonesia akan ada kegiatan juga di Sorong, sehingga 3 hal saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semua. Pertama, kami warga masyarakat Sorong Selatan, pemerintah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia, meluangkan waktu dalam kesibukan-kesibukan yang luar biasa, tapi beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan sambutan dalam rangka persetujuan kenaikan pangkat per April dan juga menyaksikan penyerahan SK kepada Bapak Ibu semua. Ini menjadi tamu istimewa bagi kita di Kabupaten Sorong Selatan ini, karena pejabat setingkat menteri yang baru datang adalah beliau yang bisa hadir di kita di Sorong Selatan ini, karena beliau ini juga adalah bagian dari kita orang Papua, karena beliau lahir besar juga di tanah Papua. Saya nanti kemarin, maaf ini cerita sedikit, saya kemarin beliau di acara kita silaturahim di Sembra, beliau menyampaikan bahwa saya ke Papua atau ke Sorong Selatan ini, saya pulang kampung. Saya kaget juga. Ya, saya kaget ternyata beliau lahir besar di tanah Papua ini. Sehingga saya baru berpikir
pada saat kami dikumpulkan oleh Bapak Gubernur, seluruh bupati-bupati yang ada di Papua Barat, untuk kami menghadap dengan Bapak Menpan dan beliau sebagai Kepala BKN Republik Indonesia untuk meminta kepada pemerintah untuk ada perhatian khusus kepada Papua. Pada saat ada demo di sini, kami Bapak Gubernur panggil dan kami semua besoknya kami ada di Jakarta dan ketemu dengan beliau mendampingi Bapak Menpan. Saya pada hari itu saya lihat, wah ini beliau ini luar biasa membela kita orang Papua, karena saya tidak tahu saja. Nanti kemarin baru beliau sampaikan, oh ternyata beliau kemarin kami punya aspirasi semua kemarin kepada pemerintah. Itu beliau bela mati-mati dan harus disetujui oleh Bapak Menpan, dan itu semua disetujui, luar biasa. Kita minta ada formasi 2019, kita minta formasi 2020, itu harus disetujui. Beliau yang memberikan masukan dan Bapak Menteri Menpan itu terima, dan kemarin beliau juga sudah menyampaikan bahwa selesai mungkin Lebaran itu sudah akan dilakukan formasi 2019 maupun 2020. Dan juga luar biasa ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus memang diberikan kepada daerah. Beliau juga yang memperjuangkan. Saya kemarin baru saya lihat, oh ternyata beliau memang orang Papua, jadi beliau memang membela kita. Terima kasih Bapak Kepala BKN Republik Indonesia. Juga saya menyampaikan terima kasih kunjungan ke Sorong Selatan bersama Ibu Kepala Kantor Regional dan pejabat dari BKN Provinsi Papua Barat yang sudah hadir di Sorong Selatan. Pesan saya kepada Bapak Ibu, adik-adik CPNS yang baru saja hari ini menerima SK CPNS. Bapak Ibu ini adalah pegawai yang pertama kali di Sorong Selatan ini yang lulus mengikuti seleksi secara online. Tidak ada intervensi dari bupati kah, gubernur kah, pejabat siapapun, terada. Tidak ada. Dan ini betul-betul adalah saudara-saudaranya adalah orang-orang yang terpilih dari integritasnya, kemampuannya, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk menerima SK. Oleh karena itu saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara di tengah-tengah masyarakat. Kalau kerja masuk kita jam 8, harus jam 8, pulang jam 5, jam 5. Karena Bapak ini yang kemarin betul-betul secara online, karena semua ini dinilai. Ya, jangan nanti besok setelah sudah jadi pegawai masih CPNS, besok menjadi pegawai, terutama yang biasa tugas di agak jauh-jauh di sana, mulai 1-2 tahun sudah mulai alasan pindah dengan segala macam alasan. Nah ini tidak boleh. Kita pegawai negeri nanti dilantik itu kita bersedia ditempatkan di seluruh pelosok, yang sulit pun kita harus ada di sana. Ya, saya nanti minta Ibu Kepala BKPSDM, kita harus buat komitmen sama-sama. Apa ya namanya? Pernyataan. 20 tahun kita mengabdi untuk Sorong Selatan ini dimanapun kita berada. Jangan baru tadi 1 tahun sudah mulai alasannya macam-macam. Tapi biasanya tahu juga alasannya. Biasa kalau alasan kepada bupati, alasan begini, wah kita yang setujui. Alasan ini suami jauh, saya di sana, wah nanti bagaimana saya pun suami dan macam-macam. Iya, tapi besok itu tidak ada alasan-alasan begitu lagi. Semua Bapak Ibu tugas 15 tahun, 10 tahun di sana baru bisa meminta untuk mutasi ke kabupaten atau di mana saja. Ya kita kan. Tapi kalau belum, tidak. Ya. Kemudian juga ini untuk guru-guru, tenaga medis tadi terima kasih sudah
puisi yang luar biasa. Bagaimana sebagai garda terdepan, tenaga medis, guru-guru, kita bagaimana mempersiapkan kita punya generasi muda ini untuk 20-30 tahun ke sana. Dia harus sehat. Dan dia harus selesai SD, dia bisa baca, membaca dan menghitung. Di situ kita bisa mengukur Bapak Ibu sebagai guru di sekolah-sekolah. Tapi kalau anak-anak itu selesai dengan tidak bisa membaca, nah ini harus dipertanyakan. Apakah gurunya tidak ada di tempat, ataukah memang kita pun anak-anak yang memang tidak bisa? Ya ini tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu sebagai tenaga medis dengan guru, nah ini tugas tanggung jawab yang mulia yang diberikan kepada saudara-saudara itu bagaimana bisa bertugas dengan baik untuk membuat kita punya masyarakat sehat, tapi juga guru untuk bagaimana kita punya anak-anak ini bisa membaca dan menghitung dengan baik setelah selesai. Kalau mereka SD ini dasarnya tidak baik, Bapak Ibu yang ada ini kita sama-sama akan menyaksikan di 20-30 tahun karena tidak ada lagi anak-anak Papua yang bisa hebat-hebat. Karena dasar ini sudah tidak baik. Kalau dasarnya sudah tidak baik, dia masuk ke lanjutan pertama, lanjutan atas, itu sudah ikut-ikut saja. Nah, maka saya berharap kepada Bapak Ibu sebagai guru betul-betul harus mencintai kita punya anak-anak. Kalau dia tidak bisa membaca, paksa dia bagaimana dia bisa membaca. Dia antara sekolah pergi jemput dia di rumah. Saya cerita lagi sedikit, ada guru GGD tugas di Nebes di saya punya kampung. Itu orang Batak, satu orang Bugis kalau tidak salah. Kita bercakap-cakap, dia sampaikan, Bapak, kadang-kadang kita punya orang tua ini bahwa kita punya anak-anak ini ke dusun untuk tepok sagu. Nah terus saya tanya, terus kamu bagaimana? Bapak Ibu, mereka itu cari perahu, mereka pergi cari di dusun. Cari di dusun anak-anak yang ikut orang tua, mereka panggil untuk masuk melaksanakan tugas mereka sekolah. Bagaimana tanggung jawab yang bukan orang Papua, tapi punya tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana anak-anak Papua ini harus 10-20 tahun ke depan itu harus mereka bisa. Nah ini saya mau tantang Bapak Ibu, saudara-saudara yang sebagai orang Papua, bagaimana punya tanggung jawab untuk kita punya anak-anak didik yang ada di kampung-kampung yang biasa ikut orang tua. Kalau yang ada tinggal di pesisir pantai ya, apalagi kalau musim udang, wah itu semua anak-anak ikut. Sudah tidak ada makan minum atau apa, biasa ajak lagi pergi di dusun untuk tepok sagu. Nah ini tanggung jawab kita sebagai anak-anak Papua dan juga yang dari saudara-saudara dari Nusantara. Mari kita laksanakan tugas ini sebagai panggilan untuk bagaimana kita membuat anak-anak ini jadi bagus, dan kesehatan dari masyarakat ini juga sudah harus bagus. Maka kita punya visi misi itu 2016-2021 itu kesehatan itu menjadi prioritas pertama. Karena kita sehat dulu baru kita bisa melaksanakan aktivitas kerja dan lain-lain. Saya terima kasih, puisi tadi luar biasa. Dan memang kita sudah melakukan evaluasi untuk tenaga medis ini betul-betul luar biasa di tempat di mana-mana. Ya kadang-kadang kalau ada masalah sedikit ya yang biasa mereka kembali ke sini lalu minta pemerintah untuk memfasilitasi dan kita fasilitasi. Ya jangan ada masalah sedikit langsung tinggalkan tugas, mulai salahkan masyarakat, salahkan siswa-siswi dan lain sebagainya. Nah ini pesan saya kepada Bapak Ibu sebagai calon pegawai negeri dan akan menjadi pegawai negeri pertama yang lulus melalui tes online. Betul-betul saudara-saudara punya kemampuan itu sudah diuji kompetensinya, integritasnya, ya maka harus sesuai. Ya, jangan hanya orang bilang apa panas-panas apa itu. Iya, masih CPNS jadi rajin minta ampun. Nanti begitu PN, nah mulai sudah tidak boleh. Dan kami akan nanti ikuti karena Bapak Ibu ini memang lebih khusus karena secara online, jadi kita harus ikuti. Tapi kalau yang pamalas-pamalas lagi berarti ya sama saja.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir juga saya pemerintah dan juga masyarakat Sorong Selatan tentunya mengharapkan kepada Bapak Kepala BKN Republik Indonesia mungkin ada perhatian khusus untuk Kabupaten Sorong Selatan dalam formasi 2019 dan 2020 dan juga P3K. Terutama bagi tenaga medis dan guru-guru yang tenaga kontrak. Ya, memang sebuah kebijakan pemerintah pusat moratorium, memang kita juga menjadi korban juga di daerah. Terutama Bapak Ibu yang memang sudah honor lama, begitu moratorium penerimaan pegawai 6 tahun, ya Bapak orang punya umur tak lewat-lewat, akhirnya tidak bisa mengikuti seleksi. Tapi luar biasa pemerintah sudah menyediakan P3K untuk Bapak Ibu, dan saya juga belum tahu nanti persyaratannya seperti apa, tetap umur 35 tahun kah atau mungkin nanti 40 tahun kah, nanti kita sebentar bisa mendapat penjelasan langsung dari Bapak Kepala BKN Republik Indonesia, sehingga kita bisa tahun ini untuk mempersiapkan, kita punya tenaga-tenaga medis maupun guru-guru dan juga tenaga kontrak yang dulu K2 itu kita masih ada, ya masih ada. Ya, ini mungkin bisa di dalam kebijakan pemerintah pusat untuk formasi 2019-2020 nanti. Dengan hormat saya minta mungkin ada perhatian khusus bagi kita di daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga kita punya anak-anak ini bisa masuk di dalam formasi P3K itu. Kemudian terakhir kami menyampaikan selamat jalan Bapak Kepala BKN Republik Indonesia bersama Ibu Kepala Kantor sebentar kami menuju ke Sorong dan seterusnya kembali ke Jakarta. Untuk kami semua berdoa sehingga perjalanan Bapak dan rombongan dilindungi Tuhan, tiba dengan selamat di Sorong dan juga nanti akan dengan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom, damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.